Pernah kebayang nggak gimana kalau ketegangan di Timur Tengah beneran meledak di tahun 2026? Nah, hari ini kita bakal bedah skenario gimana kalau yang berisiko tinggi ini dan kita lihat gimana dampaknya bisa langsung nyamber ke isi dompet kita. Oke, kita langsung aja ke intinya. Situasi ini udah panas banget. Pejabat senior Iran udah terang-terangan bilang kalau jari mereka ada di pemicu, siap buat merespons serangan apapun. Ini udah bukan lagi sekedar omong kosong diplomatik ya, ini ancaman perang yang sangat nyata. Jadi gimana ceritanya pameran kekuatan militer ini bisa bikin pasar saham dan investasi kita jadi kacau balau? Nah, kita akan urai satu persatu efek dominonya dalam 6 bagian berikut ini. Ini bukan cuma gertakan sambal loh. Amerika Serikat beneran merespons dengan ngirimin kekuatan militer besar-besaran ke wilayah itu. Coba deh kita lihat, apa aja sih yang mereka bawa? Pusat dari semua ini adalah USS Abraham Lincoln. Ini kapal induk bertenaga nuklir yang dikawal ketat sama kapal penjelajah dan kapal perusak. Bisa dibilang ini kayak kota perang terapung, sebuah pesan kekuatan yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Dan di atas kapal itu ada mainan canggihnya, jet tempur F-35. Ini bukan jet biasa, teknologi silumannya itu bikin dia bisa nyerang target jauh sebelum radar musuh sadar ada yang datang. Tiba-tiba, bom, udah kena serang aja. Dan ini nggak cuma di laut, di darat juga siap tempur. Tank M1 Abrams, salah satu yang paling mematikan di dunia, juga udah diterbangkan ke sana. Nah, kalau udah nurunin tank, ini biasanya bukan lagi latihan, tapi persiapan perang darat yang sesungguhnya. Dan yang paling krusial, mereka nggak cuma siap nyerang. Dengan sistem pertahanan rudal canggih ini, mereka juga siap diserang. Artinya, mereka udah ngantisipasi bakal ada serangan balasan, dan mereka udah punya rencana buat selamat dari serangan itu. Oke, kita udah lihat deretan alutsista canggih tadi. Keren ya. Tapi, gimana ceritanya semua tank dan jet tempur ini bisa bikin rekening bank kita goyang? Ada 4 jalur utama nih, yang bisa nyebarin gelombang kejut ekonomi ini ke seluruh dunia. Coba deh perhatiin gimana keempat jalur ini saling nyambung. Pertama, energi. Pasokan minyak terganggu, harga langsung meroket. Ini bikin investor panik. Mereka cabut duit dari aset-aset berisiko. Efeknya, dolar AS jadi kuat, dan nilai tukar mata uang lain, termasuk rupiah, jadi anjlok. Terakhir, jalur pelayaran utama macet, rantai pasokan global jadi kacau balau. Nah kan, ini resep badai ekonomi yang sempurna. Dampak paling cepat yang kita rasain ya di pom bensin. Analis memprediksi harga minyak bisa tembus di atas $120 per barel. Bayangin deh, kalau ongkos transportasi dan produksi naik, harga semua barang pasti ikut naik. Itulah yang namanya inflasi global. Oke, sekarang kita tarik dampaknya ke dalam negeri. Buat pasar saham kita, IHSG, guncangan kayak gini bakal kerasa banget. Dan sayangnya, sebagian besar dampaknya kemungkinan besar negatif. Coba lihat tabel ini. Polanya jelas banget kan? Investor bakal ngejual yang beresiko kayak saham di IHSG, terus lari ke tempat yang aman. Ya, emas. Nah, kalau kripto, ini yang jadi misteri. Nasibnya masih jadi tanda tanya besar. Jadi, intinya gini, IHSG itu kayak diserang dari semua sisi. Duit investor asing ditarik keluar. Rupiah makin lemah bikin biaya impor dan utang perusahaan bengkak. Inflasi dan suku bunga bisa naik, yang akhirnya bikin ekonomi melambat. Sektor-sektor kunci juga kena pukul. Semua panah ini seolah-olah nunjuk ke bawah buat pasar saham kita. Di saat-saat genting kayak gini, saat ketidakpastian merajalela, dari dulu investor selalu lari ke satu tempat perlindungan yang sama. Dan ini penjelasannya. Emas itu ibarat perisai. Waktu inflasi ngegrogoti nilai uang kertas kita dan pasar saham lagi nggak jelas arahnya, emas itu tetap jadi pegangan yang kokoh. Terus seberapa tinggi harganya bisa naik? Kalau skenario konflik total beneran terjadi di 2026, beberapa analis percaya harga emas bisa mecahin rekor baru, bahkan mungkin tembus $2.500 per ons. Nah, sekarang kita sampai ke aset yang paling bikin penasaran dan paling banyak perdebatannya, kripto. Krisis kayak gini bakal jadi ujian pamungkas buat identitas kripto, bakal jadi emas digital yang dielu-elukan, atau malah anjlok bareng saham-saham teknologi yang beresiko tinggi. Ada 2 kubu pemikiran di sini. Satu kubu yakin kripto itu aset aman masa depan. Tapi kubu satunya bilang, pas orang lagi panik-paniknya, yang mereka cari cuma satu, uang tunai. Jadi semua yang berisiko, termasuk kripto, bakal dijual habis-habisan. Ini bisa bikin harganya anjlok parah di awal-awal krisis.
Penting buat kita ingat ya, reaksi pasar itu nggak terjadi dalam satu malam. Prosesnya bakal berjalan dalam beberapa fase, tergantung seberapa parah dan seberapa lama konfliknya berlangsung. Coba kita lihat lini masanya. Di minggu-minggu pertama, itu fase shock. Saham sama kripto anjlok parah, sementara emas terbang tinggi. Terus, kalau konfliknya berlarut-larut sampai beberapa bulan, pasar mungkin mulai stabil tapi di level yang rendah. Nah, pas akhirnya ada solusi atau deeskalasi, baru deh kita bisa lihat saham dan kripto mulai naik lagi, sementara investor emas mulai ambil untung. Jadi kesimpulannya apa? Di skenario ini, emas kelihatannya jadi pemenang utama. Tapi nasib saham dan kripto penuh ketidakpastian, jadi kita harus ekstra hati-hati. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan akhir yang jujur aja agak bikin merinding. Apakah semua pengerahan kekuatan militer ini tujuannya beneran buat mencegah perang, atau justru malah buat memulainya?